Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin di channel Pak Zai. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat fiddin wa dunya wal akhirah, serta kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas masalah bab 2, yaitu tentang himpunan. Yang akan kita bahas di himpunan ini diantaranya adalah ini ya. Kita nanti akan membahas himpunan tentang yang pertama pengertian himpunan, cara menyatakan himpunan, yang ketiga keanggotaan himpunan, yang keempat hubungan antar himpunan, diagram Venn, operasi himpunan, dan penggunaan himpunan. Untuk kali ini, pertemuan kita kali ini saya akan membahas pengertian himpunan. Baik, perhatikan, kita atau kalian kalau ke pasar pasti ada pengelompokan untuk memudahkan kita dalam memilih atau membeli barang-barang yang ada di pasar. Misalnya di sini kelompok sayur mayur di sana. Jadi kalau kita mencari sayur mayur sebelah kanan. Kalau kita mencari grupnya atau kelompoknya tempe, tahu, bakso ke sana. Kalau kita cari buah-buahan sebelah sini dan seterusnya. Itu suasana di pasar umumnya seperti itu. Nggak mungkin dicampur-campur karena apa? Akan mempersulit pembeli. Contoh ini termasuk di dalamnya adalah ada pengertian dari himpunan. Coba perhatikan penjelasan ini. Ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama untuk mempermudah pembeli ya. Misalnya ada kelompok pedagang sayur-sayuran ya, kalau butuh sayur tinggal dicari di kelompok pedagang sayur-sayuran. Ada juga kelompok pedagang buah-buahan, ada kelompok pedagang ikan, ada juga kelompok pedagang bumbu-bumbu, dan juga kelompok-kelompok yang lainnya. Jika kalian ingin membeli kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah, kita pergi kemana? Ya, kita akan pergi ke kelompok pedagang sayur-sayuran. Jika kita ingin membeli nanas, jeruk, apel, mangga, dan lain-lain, maka kita akan pergi ke kelompoknya pedagang buah-buahan. Demikian juga jika kita ingin membeli tongkol, gurami, lele, mujair, kemana kita pergi? Kita akan pergi di kelompoknya pedagang-pedagang ikan. Demikian juga kalau kita akan membeli bawang merah, garam, kemiri, bawang putih, maka kita akan pergi ke kelompok pedagang bumbu dapur. Coba perhatikan, jika kalian cermati, maka kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok tadi yang sama tadi, itulah adalah contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Di pasar ada kelompok atau himpunan pedagang sayur-sayuran, ada juga himpunan pedagang buah-buahan, ada juga himpunan pedagang ikan, himpunan pedagang bumbu dapur, dan seterusnya. Itu semua adalah contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Coba, apa kalau gitu pengertian himpunan? Nah, pintar sekali. Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda yang sudah dinyatakan dengan jelas. Seperti tadi ya, kumpulan himpunan pedagang ikan. Berarti isinya apa di sana? Adalah kumpulan dari ikan. Mungkin ada ikan mujair, ikan gurami, ikan tongkol, ikan lele, dan semua bentuk ikan. Itu adalah contoh himpunan. Dan di situ sudah jelas. Ya, contoh ini, coba perhatikan kalau gitu. Perhatikan pernyataan berikut, mana yang bisa dinyatakan dengan jelas? Himpunan K adalah himpunan bilangan yang besar. Bisa tidak dinyatakan dengan jelas? Bilangan besar itu seberapa besarnya? 2 itu besar apa kecil? Ya, 2 itu besar kalau dibandingkan dengan angka 0 atau 1. 1 miliar besar atau kecil? 1 miliar itu kecil kalau dibandingkan 1 triliun. Jadi himpunan K adalah tidak bisa dinyatakan dengan jelas. Himpunan K ini bisa dikatakan bukan termasuk himpunan.
Kemudian himpunan A adalah himpunan bilangan asli. Jelas saya mana bilangan asli sudah jelas berarti dalam matematika. Juga demikian juga himpunan C adalah himpunan perempuan cantik. Bisa nggak dinyatakan dengan jelas? Tidak, cantik itu relatif. Menurut saya mungkin dia cantik sekali, menurut orang lain bisa jadi bukan cantik, karena cantik itu relatif. Orang Afrika cantiknya yang hitam-hitam itu yang cantik, orang Cina putih-putih itu yang cantik. Ya, jadi relatif. Jadi tiga ini bisa dikatakan bukan himpunan karena anggotanya tidak bisa dinyatakan dengan jelas. Himpunan B, himpunan bulat, jelas itu adalah himpunan. Himpunan R, himpunan manusia yang bermata 5. Himpunan atau bukan? Himpunan manusia bermata 5. Bisa dengan dinyatakan dengan jelas? Ya, 5 itu termasuk himpunan. Kenapa? Karena bisa dinyatakan dengan jelas. Kita bisa lihat mana ada manusia yang bermata 5. Oh, tidak ada. Berarti R itu adalah himpunan kosong. Tapi termasuk himpunan karena bisa dinyatakan dengan jelas. Beda dengan bilangan besar atau perempuan cantik tadi. Besarnya seberapa? Cantiknya seberapa? Tidak bisa dinyatakan dengan jelas. 1 dan 3 itu bukan termasuk himpunan. Demikian juga nomor 6. D, himpunan huruf vokal dalam abjad. A, B, C, D, F, G, H, I, J. Mana yang masuk vokal? Nah, itu bisa dinyatakan dengan jelas. Berarti D termasuk himpunan. A, I, U, E, O itu ya. Itulah himpunan. Paham ya? Itu adalah pengertian himpunan. Sekarang coba perhatikan. Ini sudah yang saya jawab tadi ya. Jadi himpunan yang dapat dinyatakan yang dengan jelas adalah yang sebutkan tadi ya. Kemudian 1, 3 bilangan yang besar dan perempuan cantik bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena kita tidak dapat mengetahui dengan pasti mana yang termasuk anggotanya. Cantiknya seberapa kita nggak tahu. Beda dengan manusia bermata 5, kita bisa tahu oh itu bukan, oh ini tidak. Jadi meskipun pada prinsipnya tidak ada manusia bermata 5, sehingga kita bisa jelas menentukan tidak ada. Nah, itu himpunan kosong. Paham ya? Nah, coba ini contoh lagi, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus termasuk himpunan bukan? Nah, ini himpunan karena jelas siapa saja yang lahir Agustus kelihatan A, B, C, D. Wah, Agustus. Kumpulan siswa laki-laki jelas laki-laki, bisa dengan jelas anggotanya ini laki-laki. Buah-buahan yang diawali dengan huruf M, nah ini juga anggotanya jelas. Manggis, mangga dan seterusnya. Nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S juga jelas. Ada Surabaya, Semarang. Kumpulan binatang berkaki 2 juga jelas, itu termasuk himpunan. Misalnya ayam, terus bebek dan seterusnya. Kumpulan negara di Asia Tenggara jelas, itu juga himpunan, bisa dinyatakan dengan jelas. Coba perhatikan yang sebelah kanan, kumpulan kota-kota besar di Indonesia, himpunan atau bukan? Besarnya seberapa? Tidak jelas itu ya, tidak jelas, bukan himpunan. Orang kaya di Indonesia seberapa kayanya? Jadi bukan himpunan karena tidak bisa dinyatakan dengan jelas. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu, pandainya seberapa? Berarti tidak bisa dinyatakan dengan jelas, bukan himpunan. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, seberapa tingginya? Kan tidak jelas, bukan himpunan. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, ya kriterianya apa? Kan tidak jelas. Nah, semua siswa si A senang, si B tidak, kan macam-macam, tidak jelas, bukan himpunan. Kumpulan makanan yang lezatnya seberapa? Bukan himpunan karena tidak bisa dinyatakan dengan jelas. Sebelah kanan itu bukan himpunan, sebelah kiri itu himpunan karena bisa dinyatakan dengan jelas. Sebelah kiri ini himpunan ya, sebelah kanan bukan himpunan. Kenapa? Tidak bisa dinyatakan dengan jelas. Ya, itu tentang himpunan. Baik, untuk latihan silakan kerjakan. Untuk pertemuan 1 besok saat tatap muka silakan kerjakan ini ya, buku paket halaman 116. Silakan dikerjakan di lembaran kertas dan nanti dikumpulkan. Silakan dititipkan ke Bu Zuli atau ke Pak Edi Suyitno. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang pertama kali ini tentang pengertian himpunan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kalian semua sukses selalu di dunia hingga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.